Silakan Topot. Halo Topot. Ya, selamat malam. Iya malam, silakan mau tanya apa Pak? Saya daripada Kota Kinabalu, Sandakan, Sabah. Oke, silahkan. Mau tanya apa Pak? Okey. Okey, soalan saya simple saja dengan izin. Yesus dilahirkan oleh Bonda Maria. Betul? Oh, halo. Terus ya. Terus boleh dengan izin. Boleh dong. Ah, Okey. Yesus silahkan. dilahirkan oleh Bonda Maria dengan izin. Iya. Okey, sewaktu Yesus dilahirkan, umurnya 0 sampai ke 13 tahun, ada tak data yang menunjukkan dari penyusuan, umur 1 tahun, 2 tahun, ada tak data yang menunjukkan? Itu saja. Hmm. Jadi umur berapa tahun Pak? Umur berapa tahun? Dari umurnya 0 sehingga 13 tahun. Oh, Berarti umur 8 hari. Umur 8 hari dia ke bait Allah untuk disunat di hadapan Simeon dan Hana. Itu kesaksian Rasul Lukas. ada tak Kemudian datanya? Datanya di Alkitab. ada. Saya baca Pak. Iya, teruskan, lanjut. Dia dilahirkan dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Ia disunat pada usia 8 hari di dalam Lukas 2, sebentar ya, saya buka ya. Lukas 2 ayat 21 ya. Nih, ada lah masa sih enggak ada. Kristen tuh ya ada semua, Pak. Ya. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Gitu ya. Kemudian dia muncul lagi di bait Allah pada usia berapa? 12 tahun. Di mana ayatnya? Lukas 2 lagi. Ayat berapa? Ayat 41. Ya. Nah, lalu dikatakan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ya. Bentar. Jadi, soalan saya nggak nyambung. Soalan saya, ada nggak data Itu yang data, Yesus... itu data Iya, Alkitab. iya, itu. Biar saya tanya dulu. Saya tanyakan soalan. Ada nggak data yang Yesus lagi nyusuan, lagi baby, lagi kecil, gitu loh. Nggak ada Jadi, kalau masalah sedikit itu. Nggak ada kalau masalah itu. saya tanya dulu. Selepas saya berhenti baru awak ngomong ya. Okey, saya tanya dulu. Saya habiskan hayat saya. Si baby kecil dilahirkan, hanya menyusu ibunya, enggak tahu berbicara, pantas boleh menguasai kerajaan dunia dan isinya. Ada enggak datanya si anak kecil ini menguasai dunia dan isinya daripada usianya 0 hingga ke 12? Jangankan usia 0. Ketika dia lahir saja dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat sudah berkata kepada pengembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dia lahir aja Pak, enggak dia yang menyaksikan dirinya sendiri. Malaikat yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Makanya para pengembala itu datang menjumpai Yesus. Jadi jangan bilang apakah ia layak, enggak layak, ya malaikat sendiri yang ngomong, gimana toh? Gimana nih Pak Ci? Malaikat loh yang saksiin loh. Ya, malaikat saksinya. By the way, itu Yesus pun pernah berdoa kepada Allah SWT. Bukan Allah itu kepada Bapa. Emang kamu pernah sebut Allahmu Bapa? Okey, di Pernah Lukas nggak? 6 ayat 12. Cuba buka di Lukas 6 ayat Iya, 12. Allah di Yesus situ Pak. semalaman telah berdoa kepada Allah. Itu Di situ bukan Lukas. Allahmu, itu bukan Cuba Allahmu. datanya di Lukas 6 Saya ayat udah 12. lihat, saya udah lihat. Hmm. Oke,
Itu Allah di situ adalah Bapa, Pak. Dalam 1 Bukan. Korintus 8 ayat. Dengar dulu saya. Kalau kamu nggak dengar saya lempar dari ruangan saya. Kamu mau dengar Lanjut, saya lanjut, atau kamu nggak dengar saya? lanjut, lanjut. Allah di situ adalah Bapa, bukan Olos SWT-mu dari Arab, bukan. Kami tak kenal Olo SWT, Pak. Olo SWT itu dari Arab, dan Olo SWT itu baru diperkenalkan di tanah Arab pada abad ke-7. Jadi kamu jangan memaksa bahwa Bapa di sana atau kata Allah di sana itu merujuk kepada Olomu. Olomu nggak pernah disebut Bapa sama nabimu, Pak. Kamu jangan sama-samain, Pak. Itu yang Oke, harus Bapak tahu. Jadi jangan dia semalam-malaman berdoa sama Allah. Itu bukan Allahmu, itu Bapa. Baca 1 Korintus 8 ayat 6. oke, ngerti. Oke, terus kita beda 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 agama, betul? Memang Dan beda. iya, iya, saya mau tanya, kita beda agama. Jadi di Islam, jika kita inginkan sesuatu keinginan, kita berdoa ke level satu lagi bermana ke Allah. Jadi saya nggak ngerti kalau Yesus berdoa ke level yang atasnya. Macam Yesus kita tuh kan berdoa, meminta-minta. Yesus tuh berdoa, Pak. Itu bukan minta-minta. Doa itu komunikasi, Pak. Dia nggak minta-minta, Pak. Dia nggak ngemis seperti kita ngemis sama Tuhan. Enggak, Pak. Dia berkomunikasi. Komunikasi kita kepada Tuhan yang melalui doa. Melalui zelota itu, Bapak. Bukan minta-minta begini dia. Enggak. Doa itu Tangannya dua, minta-minta. Iya enggak gitu, Pak. Jadi jangan karena Yesus berdoa sama Bapa, lalu Yesus itu bukan Tuhan. Dia berdoa itu berkomunikasi sama Bapaknya yang mengutus dia, karena dia adalah firman-Nya Bapa yang datang ke dunia menjadi manusia. Kalau di imanmu firman Allah menjadi buku, di iman kami firman Allah jadi manusia, Pak Nah, Iya, ketika dia yang dengar dulu, ku lempar atau enggak, ya. Ketika dia terus menjadi manusia, dia berdoa. Karena berdoa itu sifat manusia. Nggak bisa kucing berdoa, Pak. Nggak bisa laron berdoa. Nggak bisa buku berdoa. Makanya kitab sucimu nggak bisa berdoa. Karena dia jadi buku, nggak jadi manusia. Nah, Yesus firman jadi manusia, makanya dia berdoa. Paham, Pak? Oke, tadi katanya binatang nggak bisa berdoa. Jika kita membagi binatang makan, binatang tuh mendoakan kita. Pantas loh. Kata binatang nggak bisa doa. Binatang berdoa. Kira-kira bagaimana doa binatang, Pak? Oke, aku nggak bisa klaimkannya, tapi bila di dalam Alkitab, bila Iya. kita menfeed binatang, membagi makan kepada binatang, binatang mendoakan kesejahteraan. Kalau udah binatang berdoa, bobo aja ya. Kita sudah cerdas. Ini bikin lagi nyungsep aku kita binatang berdoa. Ucap bismillah kali itu. Kamu tidak tahu binatang berdoa. Jadi ya nggak usah ya. Kalau binatang berdoa ya urusanmu lah itu. Kalau kami enggak ya. Jangan sama-samakan, takut saya terpengaruh nanti. Buat malu aja. Kira-kira Tungir berdoa nggak, Bro? Silakan Calvin. Shalom. Kenapa kau? Enggak jadi kak, tadi saya cuman mau nge-like, cuman salah tindis. Oh, salah tindis. Jangan kau tindis-tindis, sayang kesempatan yang lain. Mana dia? Kok nggak ada sih? Kucing berdoa.
Semut berdoa. Ya. Kerbau berdoa. Shalom Kak Elia, Oh, salam sudah datang. Oke. Kak Christian. Ya, salam bro. Di sini aku mau bertanya dong Kak. Atas memang Gimana mau sih? bertanya. Iya. Lalu? Gimana sih cara melayani Tuhan? Kemudian yang kedua, mau tanya, bernazar itu benar gak sih di mata Tuhan Kak? Silakan Bang, mau jawab yang mana Bang? Oke ya. Yang pertama, apa sih itu melayani? Melayani Tuhan itu adalah hidupmu. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi melayani Kristus, melayani Tuhan itu adalah memberikan hidup kita kepada kekudusan seperti yang Dia mau dan kehendaki. Melayani Dia artinya mengikuti apa yang Dia mau. Yang Dia mau apa? Melakukan kehendak Bapa. Yang Bapa kehendaki apa? Datang kepada Kristus dan melakukan apa yang Kristus perintahkan. Itu pelayanan kita. Kamu melayani nggak mesti harus jadi seperti saya, jadi pendeta, atau jadi apa, enggak. Kamu guru, kamu dokter kah, kamu pebisnis, kamu apapun pekerjaanmu, silahkan lakukan menurut apa yang Tuhan panggil. Tapi tetap lakukan itu di dalam takut akan Tuhan dengan tujuan yang baik dan jaga kekudusanmu untuk itu. Itu pelayanan yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, jadi kamu gak perlu capek-capek. Aduh, kayaknya aku kan dokter, aku harus jadi apologet lah. Enggak, kamu kerja aja jadi dokter. Kamu kerja aja jadi guru. Kamu jadi polisi, silakan. Tapi kerjalah di dalam bidang-bidang yang Tuhan percayakan bagi kamu menurut aturan-aturan dan prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu apa? Kasih. Kalau kamu di pemerintahan, perhatikan orang miskin. Perhatikan orang lemah. Kalau kamu di kepolisian, lihat orang yang diperlakukan tidak adil, kasihi mereka, bela hak mereka. Kalau kamu jadi dokter, lihat orang yang gak mampu, obati mereka, jadilah berkat bagi mereka. Matahari tidak pernah menyinari dirinya sendiri, sungai tidak pernah mengaliri dirinya sendiri. Maka kita pun gak boleh menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kemampuan itu dan talenta itu untuk diri kita sendiri. Sejak dunia ini dijadikan, kita memang Tuhan tentukan untuk berdampak, menyinari, sebab Tuhan itu berdampak karena Dia adalah terang. Terangi orang lain. Bukankah kamu adalah garam dan terang dunia? Kamu mengasinkan yang tawar dan kamu menerangi yang gelap. Kalau kamu jadi guru, pinterkan orang yang gak mengerti. Kalau kamu jadi petani, lakukan, beri makan mereka yang tidak punya bahan baku untuk dimasak dalam rumahnya. Kan begitu. Kalau kamu jadi nelayan, berikan ikan-ikan yang kamu tangkap bagi orang yang gak makan ikan. Jadi jadilah berkat dimanapun kamu berada. Itu pelayanan yang sejati. Tapi tetap harus di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Agar di dalam Dia kamu diperdamaikan, dan di dalam Dia buah-buahmu itu diperhitungkan. Kamu tidak dihukum. Lalu mengenai najar, bagaimana itu najar, Elia? Najar itu adalah janji yang kamu ucapkan kepada Tuhan, di mana di dalam janji itu kamu menajarkan sesuatu kalau janji itu terrealisasi kepada Tuhan. Dalam Bilangan 30 ayat 2 dikatakan, apabila seorang laki-laki bernajar dan bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Dalam Ulangan 23 diulang Musa dalam ayat 21, apabila engkau bernajar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Jadi kita harus membayar najar kita kepada Allah. Makanya jangan asal berjanji sama Tuhan, tidak boleh. Ya. Oke, Rich. Terima kasih Kak Elia. Oh iya Kak Elia, masih mau tanya satu lagi, bisa nggak Kak? Oh ya, silakan. Kak, aku mau tanya dong, gimana sih cara membedakan gitu perintah atau
sesuatu yang datangnya itu dari Tuhan gitu, bukan dari dunia gitu Pak. Lihat buahnya. Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menguji segala sesuatu. Buahnya baik enggak? Buahnya untuk memuliakan Tuhan enggak? Buahnya untuk mengaliri kasih enggak? Tuhan perintahkan saya untuk mengawini bocil. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan memerintahkan saya untuk merebut janda-janda. Itu enggak dari Tuhan itu. Tuhan memerintahkan saya untuk membunuh bla 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 bla. Demi mendapatkan ini itunya. Itu enggak dari Tuhan. Tuhan perintahkan saya untuk mengajari mereka yang belum mengerti. Itu dari Tuhan. Karena dari buahnya lah kamu dikenal. Gitu. Jadi enggak mesti karena ada suara-suara apa, enggak. Gitu ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Elia, pemahamannya Nah, pemahaman baru sih. Terima kasih Kak. oke. Salam. Salam. Bang, ada yang mau ditambah, Bang? Halo, malam Kak. Oh iya, silakan malam. Silakan, Pak. Saya mau tanya, saya ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama ini, bagaimana hukumnya atau jika seorang yang dulunya Kristen terus memilih untuk masuk ke agama lain dan ternyata di agama barunya itu dia tidak menemukan apa yang dia cari gitu, kedamaian. Terus dia pengen balik nih ke Kristen lagi, itu apakah masih bisa diterima atau tidak? Terus pertanyaan yang kedua, itu perbedaannya Kristen dengan saksi Yehova itu apa? Apakah sama atau beda? Terima kasih. Oke. Kita baca di dalam Lukas 15. Ya, Lukas 15 ayat mulai dari ayat 11, tapi saya baca dari ayat 29. Ini tentang perumpamaan anak yang hilang. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembut tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus yang mengajarkan kita. Sekalipun kamu sudah terhilang, Tuhan masih merindukan kamu datang kembali. Dan pintu itu, pengampunan itu masih terbuka lebar. Jadi kalau kamu katakan, aku pindah agama karena hal-hal tertentu, tapi aku pengen kembali kepada Tuhan, bisa nggak aku kembali? Menurut perumpamaan Tuhan Yesus, itulah yang Tuhan rindukan. Kembalinya kamu sama dia. Jadi kamu harus kembali sama Tuhan. Jadi datanglah kembali kepada Kristus, percaya lagi kepada Tuhan, bersatu dengan gereja. Jadi bisa? Tentu bisa. Ya, nah lalu kamu tanya tentang Kristen dan saksi Jehovah. Saksi Jehovah itu apa? Saksi Jehovah itu adalah bidat sesat yang dikutuk oleh gereja yang berasal dari pengajaran yang disebut dengan Unitarianisme. Jadi nenek moyangnya saksi Jehovah ini adalah Unitarian. Pengajaran Unitarian. Ciri khas dari pengajaran Unitarian ini adalah mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bukan yang ilahi. Nah, itu akan bertentangan dengan argumentasi Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15, Yohanes 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 3,
bahwa oleh firman Allah telah menjadikan segala sesuatu. Jadi Yesus itu bukan ciptaan, Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang diam secara kekal di dalam Bapa secara kekekalan. Gitu. Jadi jangan ikuti saksi Yehova ya. Terima kasih Kak Elia pencerahannya. Makasih banyak ya. Ya, God bless ya. Silakan my pray. Halo? Thank you ya. Halo, shalom Kak. Ya, silakan. Kak mau nanya sebelumnya, jujur banget sekarang itu ada di tahap titik terendah dalam hidup. Terus udah sering berdoa sama Tuhan, minta dikasih petunjuk, minta dikasih kekuatan, tapi kok aku ngerasa kayak nggak ada ngerasa apa-apa ya Kak, kayak hidup itu gini-gini aja. Dan aku sampai udah di titik yang kayak ngerasa hopeless banget, kayak mikir aneh yang kayak pengen ngakhirin hidup, jujur ya Kak. Itu memang kesannya bodoh sih Kak, aku sadar tuh bodoh. Cuman aku mau bertanya di sini kayak sebenarnya Tuhan dengar nggak sih Kak doa kita? Tuhan kasihan gak sih sama masalah-masalah kita gitu? Mau sampai kapan ya Kak ada di titik seperti ini? Gitu Kak Elia. Gimana Kak kalau menurut kakaknya? Ya. Tapi kamu tahu nggak bahwa kamu menderita itu karena Tuhan sayang sama kamu? Sebenarnya kok kalau secara diimani sebenarnya memang itu tuh untuk kekuatan di kitanya kan Kak. Tapi kayak berat banget dan kayak mustahil gitu nggak sih kayak lihat. Kadang nggak habis pikir aja sih Kak gitu. Ya habis pikirnya karena apa? Karena ini ujian berat banget. Dan jadi ketika Tuhan Yesus mati karena bukan kesalahannya, iya. apakah itu lebih berat dari ujianmu? Enggak sih Kak, memang. Oh itu kan Tuhan Yesus ya, nggak wajar. Oke. Ketika Ayub yang tidak bersalah mengalami semua penderitaan, kehilangan anaknya, apakah kamu kehilangan anakmu? Ayub kehilangan hartanya, apakah kamu kehilangan hartamu? Ayub istrinya mengutuki dia, apakah suami mengutukimu? Tapi apa yang keluar dari mulut Ayub? Pujian bagi Allah. Lalu apa yang harus keluar seharusnya dari kamu? Jangan memandang hidup itu Tuhan, hidup saya tuh harus begini. No. Kamu beriman saja kepada Kristus. Kamu tidak cukup seumur hidup untuk bersyukur sama Dia. Karena untuk apa kamu memiliki seluruh dunia ini tapi kalau kamu tidak punya hidup? Gitu ya Kak. Ya, kamu harus menerima kenyataan itu. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini, bentar ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau ada begitu besar masalah dalam hidupmu, kalau ada Goliat di depanmu, berarti ada Daud di dalam kamu. Dan Tuhan itu mau kamu berani dan menunjukkan imanmu itu. Kamu beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Tuhan itu membantu saya dalam perkara saya. Maka kamu harus tunjukkan bahwa kamu mengimani itu. Dengan apa? Jadilah kuat. Pegang kuat imanmu itu. Kalau kamu hanya, aduh saya percaya Tuhan itu baik, tapi kerjamu mengeluh aja, di mana imanmu itu? Tuhan itu baik, aduh, tapi kamu punya masalah, kamu malah mau mengakhiri hidupmu. Yudas itu binasa, kenapa? Dia menyesal atas dosa-dosanya. Tapi kenapa dia binasa? Dia tidak bertobat. Gitu ya kayak. Iya, jadi pencobaan yang kamu alami itu tidak pernah Tuhan izinkan kalau Tuhan tahu kamu tidak akan sanggup mengemban itu. Dan ingat, kenapa kamu Tuhan izinkan dicobai? Kenapa kamu Tuhan izinkan diuji? Itu untuk memurnikan imanmu. Apakah kamu menjadi seperti emas? Bukankah Ayub mengatakan, jikalau Ia menguji aku akan timbul seperti emas? Semua orang punya cobaannya semua kok.
Nggak ada orang yang nggak punya cobaan dalam hidup. Nggak ada orang yang nggak punya ujian dalam hidup. Tapi masalahnya lebih besar, lebih kecil siapa. Tapi semua akan dicobai, semua akan diuji. Untuk menunjukkan mereka tersungguh-sungguh termasuk pada Kristus atau tidak. Nah justru di dalam pencobaan ini, justru di dalam penderitaan ini, kamu harus bersyukur. Kenapa? Di dalam kesempatan inilah kamu bisa membuktikan imanmu itu murni atau tidak. Kamu harus bersyukur. Ya harus bersyukur. Justru kamu harus bersyukur. Tuhan izinkan kamu dicobai dengan yang menurutmu, aduh aku menurutku aku nggak kuat Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kamu mengalami itu karena Tuhan tahu kamu kuat. Dan kamu bersyukur bahwa Tuhan percaya sama kamu. Kalau Tuhan saja percaya sama kamu, kenapa kamu nggak percaya sama dirimu sendiri? Tapi nggak sekuat itu, Kak. Ya kamu bilang nggak kuat. Apakah kamu lebih tahu tentang siapa kamu daripada penciptamu sendiri? Bisakah bejana yang dibentuk menjadi periuk, menuntut yang membentuk? Kenapa kamu menjadikan aku begini? Gak bisa. Oke, baik. Kamu tidak, ya kamu mau nangis silahkan. Tapi saya juga merasakan penderitaan loh. Saya umur 20 tahun. Umur Iya, saya yang ke-19. Saya tidak membandingkan diri dengan kamu. Iya. Kalau masalah dosa, saya tahu dosa saya lebih banyak dari kamu. Tapi begini, saya umur 19 tahun, saya sudah dikejar-kejar banyak orang untuk dibunuh. Astaga Tuhan. Saya dikejar untuk dibunuh karena saya viral dulu waktu bahas isu Naisha. Saya dilempar orang. Kamu tahu orang-orang terdekat saya itu menyerahkan saya untuk dipersekusi. Saya lari ke sana kemari. Apakah saya tidak takut? Saya takut. Apakah saya tidak cemas? Saya cemas. Tapi saya punya iman bahwa saya menderita. Itu karena saya tahu bahwa Tuhan itu tahu saya bisa melewatinya. Dan lihat saya sekarang. Saya bisa berbicara dengan kamu karena saya berhasil melaluinya. Apalagi kamu. Gitu loh. Kalau saya bisa berbicara dengan kamu, itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi semua orang yang mengandalkan Dia. Makanya ada tertulis, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, kamu juga harus. Kak, sama ini loh, Kak. Kadang kan suka mikir juga ya kan, kenapa ya orang yang di luar dari kita, Kristen, orang yang nggak mengenal Tuhan, kenapa ya lebih beruntung daripada kita? Kita yang lebih berpengharapan, yang lebih percaya Tuhan, tapi kita nggak merasakan yang kayak mereka rasakan. Ya, karena itu dunia. Ketika kamu dekat dengan, ketika setan menawari kamu untuk mengikuti dia memberikan kamu banyak hal nggak? Oke. Tapi ketika kamu semakin dekat dengan Tuhan, setan itu berusaha menarik dan menyiksa kamu agar kamu nggak nyaman ikut Tuhan. Sehingga kamu mengikuti dia dengan kenyamanan yang dia tawarkan. Jadi semakin kamu dekat dengan Tuhan, kamu pasti semakin menderita. Trust me. Kamu pasti semakin menderita. Karena iblis itu nggak suka kamu diselamatkan. Maka dia menipu kamu dengan kenyamanan yang dia berikan bagi kamu. Kenapa ya orang nggak dekat sama Tuhan itu malah damai sejahtera ya dia? Kenapa dia malah mendapatkan banyak hal? Tapi aku yang punya iman malah nggak dapat apa-apa. Berbahagialah kamu, dan sekali lagi berbahagialah. Itu menjadi bukti bahwa kamu dekat dengan Tuhan. Sekarang saya tanya sama kamu, rasul-rasul yang dekat sama Yesus, apakah akhir hidupnya enak? Mati semua, matinya pun mohon maaf nggak layak. Dibakarlah, digorenglah, dipenggallah. Dekat dengan Tuhan Yesus loh. Baru tahu, Kak. Melihat Tuhan Yesus loh. Menyentuh 1 Yohanes 1, dirabanya tangan Tuhan kita itu, dilihatnya wajahnya itu, tidur bareng, makan bareng. Tapi apakah akhir hidupnya enak? Apakah hidupnya enak? Paulus itu dipenjara karena Yesus. Tapi apakah dia pernah mengeluh? Dan Yohanes digoreng, rebus dalam air panas. Dia yang ikut Yesus. Bahkan dia murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus.
Tapi apa yang harus ia dapatkan? Penyiksaan, bukan? Mati. Iya. Dia nggak mati dengan cara itu, dia matinya tenang. Kalau Rasul Yohanes itu matinya tenang di Pulau Patmos, akhir hidupnya di sana. Makanya ada makamnya di Turki. Cuma dia Rasul yang makamnya tenang, matinya tenang. Tapi yang lain yang ikut Yesus, Petrus yang paling berapi-api, bagaimana akhir hidupnya? Disalibkan dia. Iya. Jadi jangan lihat kenyamanan dunia ini sebagai indikator kamu diberkati atau tidak. Tapi lihatlah iman yang sebesar biji sesawi di dalam hatimu. Ketika dunia ini menyiksamu, ketika iblis ini menimpalimu dengan pencobaan agar kamu menyangkali Allahmu itu. Tapi kamu tetap bersyukur sama Tuhan. Maka akan terjadi seperti yang pada Ayub. Meskipun Ayub ditimpali pencobaan yang luar biasa, tapi mulut dan hatinya tetap bersyukur sama Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan sama dia? Dia pulihkan berkali-kali lipat. Aku juga udah ngelakuin itu kok, Kak. Udah Ya. sih. Tinggal tunggu aja waktunya. Kamu nanti Iya. baca Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3:1 ya, Kak ya. Kita baca ya. Iya, isinya gimana ya, Kak? Kamu tinggal tunggu waktunya aja. Nih, Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang ada di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam. Ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan. Ada waktu merombak, ada waktu membangun. Ada waktu menangis. Nah, kamu sekarang sedang menangis. Iya, Ada betul. waktu tertawa. Ada waktu meratap, ada waktu menari. Ada waktu membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu. Ada waktu memeluk, ada waktu menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu berbicara. Ada waktu mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi harus sabar sampai. Harus sabar. Kamu tunggu waktunya. Semuanya akan indah pada waktunya. Indahnya itu bukan dengan kekayaan yang ditimpali apa enggak, tapi hati dan kenyataan bahwa kamu setia kepada Dia. Itu yang terpenting. Tinggal tunggu waktunya dan imani itu. Dan sambil mengimani kamu bekerja, melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kamu kerjakan. Udah mau akhir tahun kan, Kak, tapi kayak ngerasa kok masih gini-gini aja ya, masih ngerasain hal yang gak didoakan itu kayak belum terjadi ya Tuhan gitu kan, Kak. Iya, tunggu waktunya aja. Tapi jangan tunggu waktunya kamu tidak berbuat. Kamu juga harus berusaha. Tuhan akan lihat usahamu. Tuhan akan lihat keadaanmu. Dia nggak mungkin, doa kita kepada Dia yang benar itu nggak mungkin menyanyiakan kita dari apa yang kita imani dan kerjakan. Kamu beriman bahwa air ini menghilangkan hausmu, dengan air ini kamu tidak akan dahaga. Tapi kalau kamu tidak minum air ini, kamu juga tetap akan dahaga. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu ketuk, kamu minta, dan kamu cari. Tapi poin dari semuanya itu adalah kamu harus mencari dahulu kerajaan Allah agar semuanya ditambahkan sama kamu. Iya. Iman dulu. Dengan punya iman yang kuat, kamu akan punya pengharapan. Siap, Kak. Siap. Itu ya? Ya, Kak, boleh nggak Kak terakhir? Satu Ya. lagi. Aku pernah dengar ada orang bilang ada doa salah gitu. Sebenarnya Kak, kalau inti dari kita berdua itu salah apa benar sih, Kak? Nggak ada kan ya, Kak, doa yang salah? Benar nggak sih, Kak? Doa yang benar, doa orang benar itu bersungguh-sungguh hati itu besar khasiatnya. Artinya, ya kamu doakan yang baik-baik lah, jangan doakan yang jahat lah. Kalau yang jahat, Kata orang, kamu pasti salah berdoa, nggak gitu doanya, kayak gini doanya lah. Kan kita kalau berdoa ya nggak ada kayak harus gini harus gitu kan, Kak, nggak ada doa yang salah kan, Kak. iya.
Gak apa-apa kok berdoa aja sama Tuhan. Itu kan doa sama Tuhan itu kamu kan berkomunikasi sama Tuhan. Kalau Tuhan aku begini keadaanku, memang gak apa-apa. Hanya Dia tempat kita bersandar di waktu-waktu ini. Betul ya? Ya, makasih Kak Elia ya buat penjelasannya. Oke, semangat ya kamu ya, Maceria. Siap Kakak, makasih. Shalom. Oke, shalom. Jadi itu ya, kamu harus kuat apapun yang kamu alami di dalam hidupmu. Kenyataan dan fakta bahwa kamu mengimani Dia yang hidup, itu akan menghidupkan hidupmu baik di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Karena kekekalan itu ditaruh dalam hatimu melalui Dia yang kekal, yaitu Kristus. Silakan Pak Helpin Susanto. Shalom. Shalom Kak Elia. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? Mau nanya ini Kak Elia, saya kan orang percaya, saya orang yakin akan Kristus itu. Ya, Dan lalu? dan saya pun gini, ketika saya jarang sih baca yang Alkitab. Dan Oke. ketika saya membaca Alkitab, ada pertanyaan timbul dalam diri saya. Apa itu? Di dalam kitab Kejadian, kita kan sama-sama yakin dan sama-sama percaya Elohim itulah yang menciptakan manusia. Elohim yang ataupun Kristus itu, Yesus itu yang menciptakan manusia. Oke. Nah, jadi kan saya baca kitab Kejadian 6 ini, Kak Elia. Ayat? Baiklah kita menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan kita. Iya kan Kak Elia? Kejadian 1 ayat 26 ya. Lalu? Iya. Pertanyaan saya, kepada siapa sih Allah itu berbicara? Baiklah kita menciptakan, kita di sana adalah Tritunggal Pak. Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya sendiri. Itu ya. Iya. Bapa, Firman dan Roh Kudus. Kirain saya kan gini. Saya dulu kan punya bapak udah meninggal. Jadi saya belajar sama dia gitu Kak Elia, dan dia menerangkan seperti ini pada saya, yang membuat saya masih bertanya-tanya. Dia berbicara kepada Elohim, dibilangnya kepada Yahweh, kepada Alfa dan Omega, kepada kepada ketika Nabi Musa melihat api yang berkobar-kobar membakar semak belukar, apa bahasa Ibrani? Eye. Iya. Nah, terus kan timbul juga pertanyaan, dan sampai sekarang saya tidak mengerti. Iya, jadi dengan siapa Allah berbicara? Yang berbicara itu di kita itu adalah Allah sendiri bersama dengan firman dan Roh-Nya Sang Bapa. Itu ya. Jadi Itu kenapa sih Kak Lia? Jadi kalau kata-kata seperti Elohim, Eloi gitu, Eye gitu kan, kenapa begitu banyak namanya sih Kak Elia? Elohim itu bukan nama, Elohim itu adalah gelar. Elohim itu artinya adalah Allah. Dalam bahasa Ibrani Elohim, Eloah bentuk tunggalnya Eloah, bentuk jamaknya Im, berarti Elohim. Asyir Eye itu adalah nama perjanjian, seperti Tuhan kan ketika Musa bertanya kepada Tuhan, Mashmo, siapakah namanya? Maka Tuhan bilang, Asyir Eye, aku adalah aku. Nah, Asyir Eye ini kemudian disingkat, disebutlah Yahweh atau Hashem. Jadi berarti intinya gini, ketika Allah itu berfirman, setiap firman itu mempunyai nama lah gitu ya. Bukan. Jadi terus gimana? Elohim itu gelar, Pak, atau hakikat. Ya, dia itu hakikatnya Elohim.
Hakikat kita manusia, hakikat dia Elohim. Namanya dia Ehye Asir Ehye, nama saya Elia. Terus kalau Eloi itu? Eloi itu juga bahasa Ibrani, Eloi Eloi lama sabachthani. Iya itu. Atau Eli Eli lama itu bahasa Aramaik. Artinya Allah, Allahku, Allahku. Oh berarti lain ya kalau Eye Esir Eye itu sama Ehye Asir Ehye itu nama perjanjian. iya Akulah aku artinya. iya maksudnya lain udah lain masa gitu ya. Bukan lain masa, itu lain penggunaannya lain. Hmm, gitu ya. Makanya tadi saya bilang Kak Elia berarti ketika Allah itu berfirman, tadi kan kayak seperti yang kata Kak Elia, seperti kata Eye Esir Eye itu kan nama perjanjian. Terus kalau kata Elohim itu kan itu nama gelarnya gitu. Seperti yang kakak bilang. Jadi kalau kayak Eloi Eloi laba sabatan itu Eloi itu nama apanya tuh Kak Elia? Eloi itu Allah artinya Pak, gelar itu Pak. Masa nggak paham sih? Paham Kak. Ada lagi? Enggak Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke. Kasih ya Kak. Oke. Itu gelar ya. Halo, shalom. Ya, shalom Trisha. Yang Kak, atau lebih baiknya kan, saya ingin bertanya di mana saat ini banyak orang bingung tentang kitab Wahyu. Gitu. Tapi pertama saya ingin bertanya, boleh bertanya tentang di luar konteks ketuhanan ini? Boleh, silakan. Mau tanya apa, Pak? Oke. Saya ingin bertanya di mana pengertian tentang Wahyu pasal 7 ini. Yang perikopnya ya, saya bacakan perikopnya aja karena ini berkaitan semua dalam ayat ini yang mulai dari pasal 7 ini ya. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Maksudnya kenapa tetap di bangsa Israel yang terpilih untuk dimeteraikan? Kalau untuk menjelaskan ini meterai tentang apa, saya sudah paham. Ya, saya sudah paham, tapi kenapa harus orang-orang Israel saja? Ya, ke-12 suku ini ya, tentunya. Yang harus dimeteraikan, bukan dengan bangsa-bangsa yang lain. Ini saya mau tanya hanya tentang pendapat, pengertian, dan doktrin daripada Bang Elia. Bukan hanya Israel ini, Pak. 9 Bapak enggak baca, Kak? Iya. Maksudnya di sini dalam pasal 7 ini hanya khusus pasal 7 ini saja dulu. Iya, itu pasal 7 ayat 9-nya itu Bapak enggak baca. Orang banyak yang Setelah tidak itu, kemudian. Oh iya, maaf, maksudnya kan saya hanya terpandang kepada satu perikop ini, bukan ke perikop yang lain. nggak boleh. Semua ayat dibaca. Oke. Ayat 7 itu adalah bangsa Israel. Jadi umat perjanjian lama itu Tuhan meteraikan yang memang berdasarkan iman mereka kepada Mesias yang akan datang. 144.000. 144.000 itu bukan jumlahnya ya, itu simbol. 144.000 itu artinya angka yang sempurna, 12 kali 12 kali 1000. Nah, di luar Israel juga ada yang Tuhan meteraikan. Baca ayat 9-nya. Setelah itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih ya. Berarti orang yang selamat ini karena jubahnya putih. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan berseru mereka bernyanyi.
keselamatan ada pada Allah kita yang duduk di atas tahta anak domba. Jadi memang yang dimateraikan itu ada umat perjanjian lama yaitu bangsa Israel dan juga umat perjanjian baru yaitu kumpulan orang banyak tadi. Oh, iya. Mohon maaf ya, kayaknya belum sampai di situ aku baca Harus tadi. dibaca semua Pak makanya. Karena kan saya cuma terfokus dalam satu perikop. Ya, Iya, itu masih dalam kekurangan saya ya. Nah, yang kedua, pertanyaan saya, di dalam pengertian-pengertian di sini kebanyakan simbol yang ditunjukkan di wahyu ini kan oleh betul. Tuhan kepada Rasul Yohanes. Nah, di sini bagaimana cara, saya mau minta pendapat ya, di mana bagaimana cara untuk menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya kepada saya itu tentang wahyu ini, karena kebanyakan di sini adalah simbol. Justru Contohnya, karena wahyu itu adalah simbol, maka kita harus memberi pengertian mengenai simbol itu menurut persepsi dan budaya penulisnya. Siapa yang tulis kitab wahyu itu? Rasul Yohanes. Lalu itu orang apa? Orang Yahudi. Maka untuk menerjemahkan simbol-simbol ini, kita harus mengikuti pemahaman orang Yahudi. Misalnya ketika Rasul Yohanes menuliskan perempuan dengan 12 matahari di atas kepalanya. Dia berselubungkan matahari dan ada naga mengejar dia. Lalu orang membayangkan ada naga betulan, ada perempuan dengan 12 matahari. Enggak. Perempuan di sana adalah gereja, karena di dalam Hosea umat Israel itu dipandang sebagai mempelai perempuan. Naga itu adalah simbol setan, anak laki-laki itu adalah orang kudus. Gitu. Padang gurun itu adalah tempat perhentian yang Tuhan sediakan. 666 itu gematria Ibrani, 144.000 itu juga gematria. Dan lain sebagainya. Jadi kalau mau 7 sangkakala, 7 cawan, 7 meterai. 7 itu kan artinya bukan arti ya, tapi itu angkanya Allah. Kenapa harus dikelilingi 7 kali di Yeriko? Kenapa si Naaman dipermandikan oleh perintah dari Elisa harus 7 kali? Nah, itu ada maknanya. Dan Tuhan menyesuaikan itu kepada budayanya orang Yahudi. Jadi untuk mengerti kitab suci, jangan patentengan menggunakan pola pikir orang Indonesia. Kalau orang Indonesia atau orang Arab melihat buku Yesus disebut anak Allah, Tuhan beranak, maka datanglah firman Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh yang ngawur ya, karena kamu nggak ngerti arti anak Allah itu apa. Dalam Alkitab anak Allah itu bukan karena dia kawin mengawin disebut anak, enggak. Nah itu dia. Nah makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah anak Allah, apakah orang Yahudi bilang gila kamu? Nggak ada Allah beranak. Apakah mereka bilang begitu? Enggak. Justru orang Yahudi mau menyalibkan dia karena dengan berkata anak Allah, dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah. Nggak ada orang Yahudi yang menentang Yesus dengan berkata Allah itu nggak beranak woi. Seperti orang Arab. Enggak. Karena mereka tahu arti anak Allah itu apa. Mereka tahu artinya itu apa. Gitu. Jadi mengerti kitab suci harus dengan budaya orang Yahudi. oh iya. Artinya kita cari tahu apa yang menjadi pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu kan. Artinya kita cari simbolnya dan apa arti daripada simbol orang Yahudi ini. Betul. Oh iya. Jadi boleh bertanya lagi kan? Ada sedikit Apa lagi ya? beberapa. Banyak soalnya. Iya. Terakhir ya. Jadi sekarang dalam pengertian di dalam wahyu ini tentang kuda putih, kan ada berapa kuda kan? Tapi yang kuda pertama ini adalah kuda putih. Tetapi ada di mana konteks-konteks tentang doktrin-doktrin Kristen tapi berbeda. Dan Ya, penafsiran memang beragam. Penafsiran memang beragam. Ada yang mengatakan
kuda putih itu Yesus sendiri, misalnya Bapak Gereja Ya, Irenaeus itu ya. mengatakan kuda putih itu Yesus, tapi ada penafsiran modern yang mengatakan kuda putih itu antikristus. Antikristus, ya, yang paling kontroversi sekali dengan Alkitab ini, yang membuat juga bingung banyak orang, yang mana yang benar itu katanya kan. Tapi kalau menurut saya, ya tentang kuda putih ini adalah Yesus sendiri. Tapi saya mau bertanya kepada Mbak Arang, kalau menurut Abang, perspektifnya lebih tepatnya kemana dia? Ya, mau ditafsirkan itu sebagai Tuhan Yesus sendiri atau ditafsirkan sebagai antikristus, itu sebenarnya tidak ada salahnya. Kenapa? Karena perspektif dan dasar penafsiran yang mereka pakai itu berbeda. Ya, jadi saya mau dikatakan itu karena gini, ada kuda putih, ada kuda kuning, merah padam ya. Nah, itu kan punya meaningnya masing-masing. Jadi tergantung mereka yang punya kemampuan untuk menafsirkan. Tapi saya lebih percaya kepada penafsiran purba. Kalau penunggang kuda putih di sana adalah Tuhan Yesus sendiri. Saya pernah beranggapan bahwa kuda putih di sana adalah antikristus. Tapi setelah saya belajar kembali, saya meragu kalau itu antikristus. Jadi saya lebih percaya kepada bahwa itu adalah Yesus gitu. Sama, berarti pendapat kita itu tetap sama, karena memang waktu saya selidiki dan pelajari itu, bertanya ke beberapa orang-orang yang mengertilah tentang hal ini, mereka pun pakai ayat-ayatnya, tapi memang jujur aku masih lupa lagi ayat-ayatnya di mana. Cuman seringkali menjadi suatu senjata yang seakan-akan ditodong kembali kepada saya, karena pemikiran-pemikiran orang ternyata berbeda-beda, apalagi pendapat-pendapat yang menjatuhkan saya sebenarnya. Cuma puji Tuhan, pas dengar ini di mana Bang Eli bilang itu tergantung daripada pemikiran mereka, kan penafsiran itu belum tentu benar, ya kan. Jadi karena belum tahu, seorang pun belum tahu, jadi kita nggak usah menganggap mereka salah, saya benar, atau saya salah, mereka benar, begitu Iya, kan. makanya penafsiran apokaliptik kan ada orang dispensasi, ada orang percaya rapture, ada orang ini. Saya sih nggak masalah karena itu kan penafsiran gitu. Ya silakan Iya. aja. Sebenarnya masih banyak yang mau kutanyakan, tapi masih banyak yang antri kulihat ini. Nah, apalah nanti ke depan lagi. Antri ya. Oke ya. Ya, oke. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus berkati. Oke, Tuhan berkati. Jadi emang banyak ya penafsiran tuh bermacam. Tapi itulah Tuhan berfirman kepada Daniel bahwa pengetahuan akan bertambah. Jadi kita sedang menunggu pengetahuan yang sempurna untuk menjawab semuanya itu. Ya silakan Andre. Kok nggak naik kau? Inilah ya. Silakan Astro. Shalom Kak. Pak, shalom. Silakan Pak, mau tanya apa? Ini mau bertanya, tapi di luar konteks ketuhanan Yesus ya Kak, boleh Kak? Nggak apa-apa, apa aja deh. Di sini kan kebetulan di gereja ada beberapa gereja yang menggunakan atau memperbolehkan membawa persepuluhan begitu ya Kak. Tapi ada juga beberapa gereja yang sudah tidak menggunakan persepuluhan. Jadi Kak, boleh kasih ajaran yang sebenarnya perpuluhan itu untuk sekarang itu seperti apa Kak? Masih boleh atau sunnah enggak Kak? Ya. Persepuluhan dalam pengertian 10% ya. Itu sudah tidak berlaku lagi sebenarnya. Tapi kalau gereja menyebutnya persepuluhan, lalu dibawa ke rumah Tuhan benar-benar 10%, tapi dia rela memberikan itu, ya silahkan aja. Jadi mau bawa persepuluhan, mau nggak persepuluhan, kayaknya nggak masalah. Yang penting kamu memberi sama Tuhan. Gitu loh. Jadi kalau ada gereja-gereja persepuluhan,
dan jemaatnya rela memberi itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau jemaatnya nggak rela, ya jangan dipaksa. Prinsip memberi itu adalah 2 Korintus 9 ayat 7. Berilah menurut kerelaan hatimu. Berapa yang hatimu rela memberi, silahkan beri. Kayak lihat kalau ada orang yang sakit, saudara saya, terus persepuluhan saya persembahkan sama dia, boleh nggak? Boleh. Matius 23 ayat 23, belas kasih itu lebih utama daripada persepuluhanmu kepada gereja. Karena ketika kamu memberi kepada saudaramu yang membutuhkan, kamu juga sedang memberi kepada Allah. Bukankah kita harus memberi orang lain tumpangan agar kita memberi tumpangan pada Kristus? Bukan kita memberi orang lain pakaian agar kita memberikan pakaian pada Kristus? Gitu. Jadi ada gereja yang nggak bersepuluhan, ya nggak apa-apa. Tapi ada gereja yang buat persepuluhan, silahkan. Selama jemaatnya rela memberi, silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang nggak beri 10%, ya jangan dihakimi. Yang memberi, jangan menghina yang tidak memberi. Jangan ya, yang tidak memberi, jangan menghakimi yang memberi. Prinsip pemberian itu. Prinsip, 10% itu kan moral ke hadapan Allah. Moral kita itu nggak diukur dari 10%. Tadi Roma 12 ayat 1, persembahan ibadah yang sejati itu apa? Mempersembahkan tubuh kita kepada kekudusan. Itu ibadah yang sejati, persembahkanlah tubuhmu. Kan gitu. Jadi nggak ada tuh urusan-urusan jumlahnya harus sekian-sekian, enggak. Kamu rela memberi, silahkan. Kamu nggak rela memberi, berapa yang didorong oleh hatimu. Rasul Paulus kan berkata, jangan oleh karena paksaan. Kalau pendeta bilang, kamu bayar 10%, kalau kamu nggak bayar, kamu dikutuk, itu bohong, itu nipu. Jangan mau ditipu pendeta. Kalau kamu nggak kasih 10%, kamu akan dikutuk, bla 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 bla. Kamu kutuk dia balik. Kembalikan kutuk itu sama dia. Nggak boleh begitu. Ya. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi pendeta-pendeta begitu. Dan pendeta itu pun harus rela menerima apa yang hatinya gerakkan, gitu ya. Pokoknya jangan mau dikibuli lah. Kadang oknum-oknum pendeta pun ada yang jahat, yang menggunakan firman Tuhan itu untuk ya dirinya sendiri. Tapi ada juga memang misalnya begini, jemaat pun harus peduli kepada gereja. Misalnya gereja butuh apa, ya jemaat harus saling tolong menolong lah untuk memenuhi kebutuhan gereja. Misalnya pendetanya ada hal yang dibutuhkan, jemaat juga harus peka. Kan Rasul Paulus menasehati Timotius kan mengatakan bahwa hamba Tuhan itu harus dihormati. Jadi kita sebagai jemaat pun ya harus menghormati pendeta. Kita sebagai jemaat harus menghormati hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan tuh jangan memanfaatkan kehormatan itu. Dia harus tetap melayani sebagai hamba dan harus menggunakan itu bagi kemuliaan Tuhan. Jangan kebaikan jemaatnya itu dibalas dengan air tuba oleh perbuatannya. Mengambil kesempatan dalam kesempitan itu tidak boleh. Jadi semua itu prinsipnya, baik dari jemaat, baik dari pendeta, itu adalah kerelaan hati. Hendaklah pendeta melayani Tuhan dengan kerelaan hati berapapun yang ia terima, dan biarlah jemaat bersyukur atas pelayanan itu dan memberi menurut kerelaan hatinya dari apa yang ia dapatkan. Dan kalau kita sama-sama punya hati yang seperti itu, pelayanan itu akan berjalan dengan baik. Gak ada tuh saling tuntut, wah kamu harus begini, enggak. Gitu. Karena sejak perjanjian lama pun, persepuluhan itu ya diperuntukkan untuk Lewi yang tidak mendapatkan bagian dalam tanah pusaka. Gitu. Kalaupun argumentasinya dibawa, pendeta-pendeta kan Lewi di zaman sekarang. Oke, silakan aja, tapi jangan kau paksa orang. Gitu. Ini bukan masalah pelit, kamu pelit, kamu nggak kasih 10% apa segala macam. Bukan masalah itu. Ada banyak hal yang bisa diberi. Kamu memberi persembahan sama Tuhan, tapi saudaramu tidak makan, kamu tidak bantu. Anakmu tidak minum susu, kamu tidak kasih. Ibumu kamu telantarkan. Orang tuamu tidak kamu kasihi. Nggak ada gunanya persembahanmu itu.
Untuk apa kamu mengaku mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan di sekelilingmu kamu tidak pedulikan? Ya, Itu esensi persembahan itu di situ. Belas kasihan itu yang harus dijunjung tinggi. Tapi kalau kamu sudah melakukan itu dan kamu kasih persepuluhan sama gereja, silahkan. Cuma kan banyak orang Kristen sekarang itu kepahitan sama pendeta, kepahitan sama gereja. Karena apa? Karena dipaksa persepuluhan apa segala macam. Nah itulah pendeta-pendeta yang tidak berhikmat itu yang seperti itu. Memaksa jemaatnya tanpa mengerti kondisi jemaatnya. Itu salah. Ya saya harap nggak begitu sih. Saya harap nggak ada lagi yang begitu. Nah jemaat pun harus lebih peka sama hamba Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan. Lalu kemudian apa yang gereja butuhkan. Tapi harus terlebih dahulu menjunjung tinggi prinsip belas kasihan. Gitu ya. terima kasih Kak. Jadi seharusnya lebih bijak dalam menyikapi hal-hal yang terjadi kan Kak. Ya, semuanya harus bijaksana. Jemaat harus bijaksana, pendeta pun harus bijaksana. Jangan kemurahan hati jemaat itu dimanfaatkan oleh pendeta, nggak boleh. Itu jahat loh itu. Betul Kak, betul. Boleh saya tambahin dia? Ya. Iya, jadi mengenai persepuluhan atau perpuluhan, ini dua kata yang berbeda ya. Persepuluhan adalah isu yang digumuli kebanyakan orang Kristen. Apakah boleh atau tidak? Kita berbicara mengenai Alkitabiah, ya. Persepuluhan adalah konsep perjanjian lama. Ya, persepuluhan adalah peraturan hukum Taurat. Setiap orang Israel memberi 10% dari segala yang mereka peroleh untuk tabernakel atau bait suci. Imamat 27 ayat 30. Ya, di kitab Bilangan 18 ayat 26. 2 Tawarikh 31 ayat 5. Sebagian orang menganggap persepuluhan dalam perjanjian lama sebagai pajak untuk mencukupi kebutuhan dari para imam dan juga orang-orang Lewi dalam sistem korban. Ya, itu dalam konsep perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, tidak ada perintah atau rekomendasi kepada orang Kristen supaya tunduk kepada sistem persepuluhan sebagai hukum tertulis. Tidak ada. Paulus hanya mengajarkan bahwa orang-orang percaya sepatutnya menyisihkan sebagian dari penghasilan mereka untuk mendukung gereja. 1 Korintus 16 ayat 1-2. Perjanjian baru tidak menentukan persentase penghasilan yang harus disisihkan, tapi hanya mengatakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 1 Korintus 16 ayat 2. Gereja Kristen sekarang mengambil angka 10% dari perjanjian lama dan menerapkannya sebagai rekomendasi minimum. Nah, bagi orang Kristen ketika memberi persembahan, jadi rekomendasi umum ini, minimum ini mengambil dari perjanjian lama. Walaupun demikian, orang Kristen tidak perlu merasa diwajibkan memberi persepuluhan. Orang Kristen sepatutnya memberi sesuai dengan apa yang mereka mampu. Ya, sesuai dengan apa yang kamu peroleh. 1 Korintus 16 ayat 2. Terkadang ini berarti memberi lebih dari persepuluhan. Yes. Kadang-kadang ia kurang dari persepuluhan. Yes. Kerelaan hati. Baca nanti Yakobus 1 ayat 5. Setiap orang Kristen perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dan meminta hikmat dari Allah mengenai persembahannya, persepuluhan, dan berapa banyak yang harus dia berikan. Ya, dan 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itu beberapa tanggapan saya. Jadi kalau untuk perjanjian baru kita, orang-orang Kristen, nggak lagi kita mengambil hukum Taurat tersebut. Begitu Pak ya? Iya Pak. Puji Tuhan. Sebenarnya saya berkuliah di kampus agama juga. Saya sebenarnya sudah tahu hal seperti ini, cuman karena melihat ada beberapa oknum pengemuka agama
yang secara tidak langsung sudah memaksa untuk meminta persepuluhan kepada jemaat. Jadi saya mencari dasar yang lebih kuat agar supaya nanti bisa dikabarkan kepada teman-teman atau orang-orang sekitar bahwa seharusnya itu seperti apa. Jadi kita lebih bijaksana dalam menyikapi persoalan yang ada. Terima kasih Kak. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang lain ya. Ada ya. Oke deh teman-teman ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Karena ini udah jam 12 juga kita mau berakhir. Ya, memang begitulah ya. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Setiap ada awal pasti ada akhir. Karena yang tidak berawal dan tidak berakhir hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mau saya sampaikan adalah mengetahui kenyataan bahwa Kristus pernah mati, pernah bangkit, dan pernah menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa adalah kekayaan bagi kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama bertobat untuk hidup lebih baik di dalam Tuhan, mencintai kekudusan sekalipun itu sulit, tapi biarlah kita melawan itu. Karena orang kudus bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, tapi orang kudus adalah orang-orang yang berjuang melawan dosa-dosanya. Thank you teman-teman yang udah tap-tap layar, yang kalian luar biasa, yang udah bantu support kita, Bang CP, thank you semua. Doa-doa dan dukungan kalian ya. Saya mohon doa dari kalian, biarlah kalian selalu mendoakan saya agar Tuhan selalu mengasihani saya setiap saat, amin. Dan saya juga berdoa baik untuk kalian, biar Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan, dan yang paling penting biarlah Ia memberkati kita selalu dan senantiasa. Bang CP ada yang mau sampaikan Bang? Ya, salam teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan ini buat teman live chat dan juga adik Elia. Saya diberi kesempatan untuk di room ini. Ya, saya berpesan seperti ini teman-teman. Kita dalam hidup ini memang ada yang sudah lahir dalam Kristen, ada yang sampai saat ini mungkin masih bingung mencari kebenaran. Pesan saya kepada teman-teman siapapun Anda yang sudah Kristen, bertahanlah sampai kesudahannya. Yang mencari kebenaran, belajarlah. Belajar. Tuhan-Tuhan di luar sana itu adalah Tuhan-Tuhan yang nongkrong melulu kerjanya. Tidak ada bentuk kasihnya. Ya. Tetapi dalam iman Kristen, dia menunjukkan kasihnya lewat anaknya. Oleh sebab itu, siapapun Anda mungkin lagi belajar, yuk jangan pernah putus asa, kita belajar. Ya, karena firman Tuhan ini, Alkitab kita ini sangat indah untuk dipelajari. Bahkan kamu akan terkagum-kagum ya dengan Alkitab kita ini. Oleh sebab itu, buat saudaraku dimanapun Anda berada, yuk kita belajar terus. Ya, demikianlah yang harus saya sampaikan. Teman-teman, shalom. Tuhan berkati semuanya. Ya, Tuhan berkati ya. Thank you Bang. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi nanti ya. Shalom. God bless you. Shalom, shalom. Bye.